Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Alladhina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam. Menafsirkan alladhina ahsanu bil husna wa yajzi alladhina ahsanu bil husna, Allah akan membalas, agar Allah membalas orang-orang yang berbuat ihsan, kebajikan, dengan balasan yang lebih baik, al-husna di dunia, lebih-lebih di akhirat dengan jannah. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fahisha illa lamam. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menghindari, menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa besar yang keji, zina dan semisalnya, sebagaimana telah dijelaskan, dan telah dijelaskan pula mengenai definisi kabair, dosa-dosa besar, untuk membedakannya dengan shaghair, dengan dosa-dosa kecil. Ulama mengatakan kullu dhanbin rattaballahu alaihi la'natan aw ghadaban aw sakhatan aw tabarra'a minhu aw ma asbah dzalika fa huwa kabirah. Setiap dosa yang Allah Subhanahu wa taala mengaitkan atasnya laknat atau kemarahan atau kemurkaan atau berlepas diri darinya atau semisal dengan itu, maka itu adalah dosa besar. Kemudian di antara ulama juga ada yang mengatakan, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kullu dhanbin ju'ilat lahu 'uqubatun khassatun imma fid dunya aw fil akhirati fa huwa kabirah. Setiap dosa ju'ilat lahu 'uqubah, dijadikan bagi dosa itu hukuman khassah, 'uqubah khassah, hukuman khusus, imma fid dunya, imma itu di dunia seperti hukum had, cambuk, rajam dan yang lainnya telah dijelaskan. Au fil akhirah, atau hukuman khusus di akhirat, ancaman masuk neraka, tidak akan masuk jannah, tidak akan mencium bau surga, atau semisal itu, seperti halnya orang yang yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, menimbun emas, perak dan tidak menunaikan zakatnya. Di padang mahsyar nanti akan disetrika, ya, dengan setrika yang dipanaskan di api neraka, setrika jidatnya, ya, wajahnya, disetrika lambungnya, punggungnya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana, di hari yang hitungannya lamanya 50,000 tahun kehidupan di dunia, sampai datang keputusan Allah bagi hamba-hambanya, sampai dia melihat jalannya, apakah masuk jannah atau masuk surga. Itu hukuman khusus disebutkan. Jadi menunjukkan menimbun emas, perak, menimbun harta, tidak menunaikan zakatnya adalah dosa besar. Nah, semisal dengan itu. Baik. Yang tidak masuk dalam definisi itu berarti dosa kecil.
Dan telah dijelaskan pula ada suatu perbuatan tergolong dosa kecil bil fi'li minas saghair. Secara perbuatan itu termasuk dosa kecil. Lakin bil israri 'alaiha sarat minal kabair. Akan tetapi bil israri 'alaiha, dengan menekuni dosa kecil itu, terus-menerus mengerjakannya, menumpuk, tidak berhenti, terus-menerus mengerjakannya, jadi besar sehingga menjadi dosa besar. Padahal secara perbuatan itu dosa kecil, tapi terus dilakukan, menumpuk besar sehingga menjadi dosa besar. Ya. Dan telah kami bacakan pula keterangan Sa'di rahimahullah dalam menafsirkan ini, ya. Kesimpulannya mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar dan dosa-dosa besar yang keji, adalah orang-orang yang mengerjakan kewajiban yang Allah wajibkan atas mereka, salat, puasa dan yang lainnya. Perkara wajib yang jika ditinggalkan termasuk, meninggalkannya itu, melalaikannya termasuk dosa besar. Dan mereka meninggalkan, jadi mereka mengerjakan kewajiban-kewajiban yang jika ditinggalkan itu termasuk dosa besar. Dan mereka menjauhi dosa-dosa yang diharamkan, perkara yang diharamkan yang termasuk dosa-dosa besar. Seperti yang telah kita jelas, seperti yang telah kita dengar definisinya. Ya. Jadi apa yang disebutkan saat ini merangkum. Mereka adalah orang-orang yang menghindari dosa-dosa besar dan dosa-dosa besar yang kejam. Ini orang-orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban, salat dan yang lainnya. Yang perkara-perkara itu jika dilalaikan tergolong dosa besar. Yang kedua, mereka menjauhi hal-hal yang diharamkan yang tergolong dosa besar. Apa dosa besar itu? Dosa besar itu definisinya apa yang telah kita dengar tadi. Selain itu berarti dosa kecil, selama dosa kecil itu tidak ditekuni terus-menerus. Karena jika ditekuni terus-menerus, yang diistilahkan dengan al-israr, terus-menerus menekuni dosa kecil, syarat kabirah, akan menjadi besar. Dan akhirnya menjadi dosa besar. Mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi dosa-dosa besar yang keji, illa al-lamam, kecuali al-lamam. Illa, kecuali. Sudah disampaikan sebelumnya bahwa pengecualian ini ada dua versi tafsir. Sebagian ulama dan Ibn Utsaimin juga mengakui bahwa ini yang lebih tepat, dan ini yang disebutkan oleh Sa'di di tafsirnya, ya, bahwa illa, perkecualian ini adalah istilahnya istitsna munqati', pengecualian yang terputus. Pengecualian yang terputus artinya ini bukan pengecualian sebagian dari dosa-dosa besar itu, karena al-lamam yang dimaksud adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu kan bukan bagian dari dosa-dosa besar itu, karena ini memang klasifikasi. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada kabair, ada saghair. Kabair bertingkat-tingkat, ada yang tingkatannya keji, disebut fawahish, zina, liwat, ya, dan yang lainnya tadi dijelaskan. Nah, selain kabair ini tadi dan fawahish ini, ada saghair. Saghair bukan kabair. Jadi saghair itu bukan bagian dari kabair, dia memang beda. Sebenarnya kita ketahui bersama. Jadi ketika dikatakan illal lamam, ya, pengecualian ini ini pengecualian yang terputus. Artinya bukan mengeluarkan sebagian dari kabair itu dilakukan, bukan. Oleh karena itu ulama menjelaskan pengecualian yang terputus seperti itu, ya, istitsna munqati, itu illanya bermakna lakin. Ya, lakin artinya akan tetapi. Jadi mengartikannya akan tetapi. Orang-orang yang menghindari dosa-dosa besar dan dosa-dosa besar yang keji, fawahish,
Akan tetapi yaf'aluna al-lamama. Yaf'aluna al-lamama. Akan tetapi mereka mengerjakan dosa-dosa kecil. Nah, gitu maknanya. Mereka menghindari dosa-dosa besar, tetapi mereka mengerjakan dosa-dosa kecil. Nah, ini tafsir yang pertama. Ini yang kita katakan tadi, yang kami katakan, kita dengar bersama, Ibnu Utsaimin juga mengakui kuatnya tafsir ini, karena ini menunjukkan taksim, klasifikasi, ya, bahwa mereka menghindari dosa-dosa besar, tetapi mereka tidak terhindar dari dosa-dosa kecil, al-lamam, dosa ghair. Ya, begitu. Bisa difahami? Nah, jika ditafsirkan demikian, ya, ini maknanya bahwa keumuman orang-orang yang berbuat ihsan, kebajikan, dengan menghindari dosa-dosa besar, tidak terhindar dari yang namanya dosa-dosa kecil. Itu hal yang sulit dihindari. Namun dosa-dosa kecil yang mereka kerjakan itu kategorinya bukan musirrun alaiha, bukan. Ya. Bukan musirrun alaiha, bukan menekuni dosa-dosa kecil itu sehingga menjadi dosa besar, bukan. Ya. Dan yang namanya dosa-dosa kecil, walhamdulillah, mukaffaratun bil hasanat, itu terampuni, tergugurkan, terhapus dengan kebajikan-kebajikan yang dikerjakan. Dengan kebajikan-kebajikan yang dikerjakan. Di ayat yang lain Allah mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Di surat apa itu? An-Nisa. In tajtanibu, apabila kalian menghindari kaba'irul ismi, dosa-dosa besar. Tuh, perhatikan. Apabila kalian menghindari dosa-dosa besar, jika kalian menghindari dosa-dosa besar, kaba'irul ma tunhauna anhu, dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayiatikum, niscaya kami akan mengampuni, menghapus, menggugurkan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Kesalahan-kesalahan apa yang dihapuskan oleh Allah? Tentunya kesalahan-kesalahan kecil, dosa-dosa kecil. Karena dikatakan jika kalian menghindari dosa-dosa besar, artinya kalian tidak melakukan dosa besar, tetapi melakukan dosa kecil. Nah, dosa-dosa kecil kalian itu akan diampuni oleh Allah. Ya. Bagaimana maknanya Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil itu? Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana Allah menggugurkannya, menghapuskannya? Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Hadis yang sudah sering kita dengar. As-salawatul khams, salat 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ati, Jumat, salat Jumat dengan salat Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhan, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun, adalah penghapus lima bainahunna, atas dosa-dosa, yakni dosa-dosa kecil tafsirnya. Dosa-dosa kecil yang terjadi di antara kedua rentang waktu itu, amalan itu. Antara salat subuh dengan salat duhur, melakukan 1, 2, 3 dosa kecil. Terhapus dengan salat
yang dilakukan itu, dengan sholat duhur yang dilakukan. Antara sholat duhur dengan sholat asar melakukan 1-2 dosa kecil, terhapus dengan sholat asar yang dilakukan. Antara sholat asar dan sholat maghrib terjerumus dengan 1-2 kesalahan kecil, terhapus dengan sholat maghrib, dan seterusnya begitu. Jadi sholat 5 waktu ini akan menghapus dosa-dosa kecil yang terjadi di antara rentang waktu itu. Ini untuk hitungan per hari. Untuk hitungan per pekan, wal jum'ah ilal jum'ah, sholat Jumat dengan sholat Jumat berikutnya. Ya. Dalam sepekan, sholat Jumat yang dikerjakan akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang dikerjakan di rentang waktu 1 pekan itu. Untuk hitungan sebulan, bukan sebulan ya, setahun ya. Ramadan ila Ramadan itu kan setahun. Ya. Jadi sekian dosa-dosa kecil yang sempat terjadi, yang salah terjerumus, ya itu terhapus dengan puasa Ramadannya. Ya. Belum lagi amalan-amalan yang lainnya seperti kita ketahui hadits Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu riwayat Muslim. Ya. Nabi ditanya tentang puasa sunnah Arafah. Nabi mengatakan, "La tukaffiru as-sanah al-qadimah, as-sanah al-madiyah wal qadimah al-atiyah." Puasa sunnah Arafah itu akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, itu dia. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bagaimana caranya, ya. Bagaimana sistemnya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kecil yang dilakukan, yang keumuman kaum mukminin tidak lolos darinya, dan itu tidak menjadikan mereka keluar dari sifat ihsan. Karena dikatakan wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, ya, mereka disifati, mereka ahsanu, berbuat ihsan, muhsinun, tetapi ya dikatakan illal lamam, artinya mereka tetap terjerumus dalam dosa-dosa kecil. Ya, seperti itu maknanya. Ya. Dengan menghindari dosa-dosa besar, menghindari dosa-dosa besar sudah kita dengar maknanya dari As-Sa'di rahimahullah, yakni melaksanakan kewajiban-kewajiban. Menghindari ya hal-hal yang diharamkan, yang tergolong dosa besar. Maka dosa-dosa kecil yang seseorang terjerumus akan terhapuskan dengan kebaikan-kebaikan dilakukan, salat 5 waktu dan seterusnya yang kita dengar ya di antara dalil-dalilnya. Nah, oleh karena itu di sini As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan illal lamama wa hiya dzunubus shighar, yaitu dosa-dosa kecil allati la yusirru. Nah, itu ini tetap harus diperjelas. Ya, la yusirru sahibuha 'alaiha. Dosa-dosa kecil yang pelakunya tidak terus-menerus menekuninya. Ya, dan sudah dicontohkan kemarin, sekedar terkadang seseorang ya ada wanita lewat, ketarik matanya. Nah, melirik gitu kan. Oh iya. Terjerumus dia misalkan. Terbawa syahwat, terjerumus. Tapi bukan terus dia mencari lagi yang lain. Nah, beda dengan orang yang memang istilahnya mau cuci mata gitu kan. Memang nyari-nyari. Nah, memang nyari tempat-tempat seperti itu untuk bisa melihat wanita-wanita cantik gitu. Istilahnya orang sekarang cuci mata katanya. Nah, itu bukan dosa kecil kalau itu. Nah, dosa besar. Seperti sudah digambarkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bahkan mendengar suara wanita saja berlezat-lezat dengan itu, menikmatinya dan terus mencari suara wanita, bisa mendengarnya. Apakah lewat telepon atau lewat media ya, yang lain, atau secara langsung mengajak berbicara, berbincang, diajak tertawa ya, diguyoni gitu supaya tertawa, supaya asyik gitu, sehingga dia menikmati itu semua. Jadi penyakit, bukan dosa kecil lagi. Meskipun asalnya perbuatan itu dosa kecil. Dan semisal yang itu.
Nah, jadi ini allati la yusirru sahibuha 'alaiha. Nah, jadi pelakunya tidak menekuninya. Au kata Sa'di, awillati yulimmu bihal abdu al-marrata ba'dal marrati ala wajhin nadrati wal qillati, atau maknanya adalah dosa-dosa kecil yang seorang hamba terjerumus suatu ketika di suatu waktu dan kemudian terjerumus lagi di waktu yang lain, berkali-kali terjerumus, tetapi berkali-kalinya itu pun sedikit, jarang, bukan sering, banyak, enggak, kadang-kadang lah. Nah, mungkin begitu bahasa tepatnya. Kadang-kadang terjerumus dalam dosa-dosa kecil itu. Nah, karena dia orang muhsin, orang yang berbuat kebajikan, hidupnya dipenuhi dengan amal soleh, salat 5 waktu, bahkan salat sunnahnya dijaga, puasa Ramadan terus dijaga, bahkan banyak puasa sunnahnya misalkan. Zakat malnya ditunaikan, bahkan banyak bersedekah, banyak menyumbang, berinfak, membantu orang yang berhajat, dan seterusnya. Dia orang yang berihsan. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuannya, dan seterusnya. Kadang-kadang namanya dia manusia. Kadang-kadang terjerumus dalam dosa kecil. Nah, ini yang dimaksud dengan illal laman, kata Sa'di rahimahullah. Maka yang seperti ini, kata Sa'di, fahadhihi, maka ini laisa mujarradul iqdami 'alaiha mukhrijan lil 'abdi min ayyakuna minal muhsinin. Nah, itu dipertegas oleh beliau. Maka ini yang demikian ini terjerumus kadang-kadang dalam dosa kecil, bukanlah sekadar semata seseorang melakukan dosa kecil itu kadang-kadang mengeluarkan hamba itu dari statusnya sebagai muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan, yang Allah mengatakan pada sebagian ayat, mengatakan innallaha ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan, yakni memberi mereka hidayah, taufik, menolong, melindungi. Yang dijamin di sini, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, bahwa Allah akan membalas mereka dengan bifadlihi, rahmati, dengan karunia-Nya, keutamaannya dan rahmatnya, akan memasukkan dalam jannah. Semata terjerumus kadang-kadang dalam dosa kecil itu tidak mengeluarkan dia dari status muhsinin tersebut. Fa inna hadhihi, karena yang demikian ini kadang-kadang terjerumus dalam dosa kecil, ma'al ityani bil wajibati wa tarkil muharramat, bersama kebajikan-kebajikan yang dikerjakannya, yaitu mengerjakan kewajiban-kewajiban, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, yang tergolong dosa-dosa besar, dan kebanyakan dosa-dosa ditinggalkan, hanya kadang-kadang dosa kecil terjerumus. Yang seperti ini tadkhulu, masuk tahta maghfiratillah, masuk dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, allati wasi'at kulla syai', ampunan Allah yang maha luas, yang meliputi segala sesuatu. Walihada qala, oleh karena inilah Allah mengatakan pada kelanjutan ayat, setelah illal lamam, Allah melanjutkan inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya. Sesungguhnya Rabbmu maha luas
ampunannya. Nah, ini tafsir yang pertama, yaitu ketika ditafsirkan al-lamam dengan as-saghair, dosa-dosa kecil, dengan makna yang telah dijelaskan tadi oleh Sa'di, yaitu bukan menekuni satu dosa kecil, ya, tetapi kadang-kadang terjerumus. Tafsir yang kedua, yang menafsirkan illa di sini, istitsna perkecualian ini dengan pengecualian yang muttasil, bersambung, yakni terkait dengan dosa-dosa besar itu. Ya. Terkait dengan dosa-dosa besar itu. Artinya illa lamam ay illa qalilan minal kaba'ir. Illa al-qalil minal fawahish wal kaba'ir. Jadi ini pengecualian dari al-kaba'ir dan al-fawahish, jadi benar bersambung, terkait. Orang-orang yang berbuat ihsan itu adalah orang-orang yang menghindari kaba'ir dan fawahish secara umum, ya. Illa al-lamama, illa al-qalila minha, kecuali sedikit dari dosa-dosa besar itu tetap dia terjatuh. Jadi kadang terjatuh dia dalam dosa besar. Ya. Akan tetapi dia bertobat. Dia bertobat. Karena jika seseorang terjatuh dalam satu dosa besar saja dan dia tidak bertobat, statusnya fasik. Jika dia meninggal wafat di atas dosa besar yang dia tidak tobat darinya, fasik. Jadi maksudnya di sini apa? Maksudnya adalah dia bertobat. Ya. Memang pada dasarnya dia bukan minal usah, bukan dari kalangan usatul muslimin, muwahhidin, bukan termasuk di kalangan memang pelaku dosa yang melakukan dosa besar ini, dosa besar itu, bukan. Dia sebenarnya tekun dengan kebajikan, menjaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan seterusnya, kebaikan-kebaikan dikerjakan, bahkan amalan-amalan sunnahnya juga dikerjakan. Subhanallah, namanya manusia. Ya. Terkadang terjerumus dia ke dosa besar. Namun dia sadar, tobat dia. Ya. Tobat dari dosa besar yang dia kerjakan. Nah, ini dengan tobatnya dia, maka seakan dia tidak pernah mengerjakan. Karena tobat itu ya menghapus dosa besar yang pernah dikerjakan. Seorang yang melakukan dosa besar, dengan itu dia fasik. Ketika tobat, status fasiknya hilang, kembali menjadi soleh. Menjadi orang soleh ketika dia tobat. Yang jadi masalah jika tidak tobat, itu tetap fasik. Namun jika tobat, terhapus. Ka'annaha lam takun, seakan-akan dosa besar itu tidak pernah dikerjakan dengan tobat itu. Karena tobatnya sudah menghapuskannya. Sehingga dia kembali berstatus orang soleh, orang muhsin. Begitu maksudnya. Oleh karena itu Allah mengisyaratkan setelahnya, Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya. Jangan putus asa ketika terjerumus dalam satu dosa besar. Jangan putus asa. Karena itu termasuk jaring-jaring syaitan. Membuat orang putus asa. Sudahlah, kamu memang jelek. Itu kamu dosa besar kamu lakukan. Sudah. Biarkan aja sudah. Akhirnya putus asa. Akhirnya ditambah lagi. Nah, semakin jadi. Nah, itu yang diinginkan oleh syaitan. Jangan. Bangkit. Bangkit. Kalau terjerumus, bangkit. Jangan putus asa. Inna rabbaka wasil maghfirah. Rabbmu maha luas ampunannya. Allah akan mengampuni. Bangkit. Taubat. Hentikan. Ya, sesali, tangisi, ikuti dengan kebaikan-kebaikan. Allah Maha Pengampun. Begitu maksudnya. Nah,
Nah, ini maknanya, ya. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Nah, ini bantahan terhadap Khawarij dan Mu'tazilah. Kaum radikal dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah yang memvonis pelaku dosa besar tamat riwayat hidupnya. Tamat riwayat hidupnya. Ya. Jika dia melakukan satu dosa besar, kata Khawarij, kelompok Khawarij, kaum radikal Khawarij dan Mu'tazilah, kekal di neraka. Di dunia, kata Khawarij, sudah dia kafir, bukan muslim lagi. Bukan hanya fasik, kafir. Halal ditumpahkan darahnya. Khawarij. Mu'tazilah mengatakan sudah dia keluar dari Islam tapi tidak masuk dalam kekafiran. Bingung mereka. Mu'tazilah agak bingung. Ya, tidak mantap seperti Khawarij, mantap dalam kebatilan tadi. Ya, Khawarij mantap dalam kebatilan, kafir dia. Keluar dari Islam. Kalau Mu'tazilah bingung. Keluar dari Islam tapi tidak jadi kafir. Loh, itu apa? Bingung kan? Akhirnya mereka membuat istilah sahibul manzilah bainal manzilatain. Dia adalah pemilik status antara dua status, tidak muslim, tidak kafir. Wah, kacau. Yang jelas mereka semua ala dhalalah, di atas kesesatan. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan pelaku dosa besar fasik. Melakukan satu dosa fasik. Tapi jika dia taubat, fasik artinya fasik, masih muslim, imannya tidak sempurna dengan dosa besarnya itu. Ya, jika dia meninggal, qadarullah, jika dia meninggal dalam keadaan fasik, itu pun kita tidak vonis pasti masuk neraka, hanya diancam masuk neraka. Bisa saja diampuni oleh Allah. Bisa saja diampuni oleh Allah sehingga langsung masuk jannah, bisa. Ya. Itu tergantung kebijakan Allah. Allah yang Maha tahu. Ya. Kita tidak tahu perkara gaib. Bisa saja Allah mengadab dia terlebih dahulu. Tetapi tetap tidak akan kekal dalam neraka. Karena ada syafaat. Ada syafaat. Nah, apabila dia sebelum meninggal taubat nasuh, taubat yang sebenarnya, berhenti dia cabut dirinya, dia sesali, mohon ampun kepada Allah, kembali dia menjadi soleh, tidak bisa lagi kita katakan fasik. Ya. Adalahnya, sifat adilnya kembali dimiliki oleh dia, diterima lagi persaksiannya, karena dia sudah jadi soleh kembali, bukan fasik lagi. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan yang adil, ya, dalam menyikapi setiap perkara. Karena berdasarkan dalil, bukan main perasaan. Bukan main perasaan, bukan juga mengikuti hawa nafsu. Ya, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Nah, sampai di sini dulu. Memang kita mendalami ayat ini karena sangat penting, ya, kandungan maknanya. Masih tersisa karena ayat ini agak panjang. Sisa ayat yang tersisa insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la